juga saya. Udah biar hitungin. Kursi 2, 4. Jangan pakai. Nah. Kau nggak jelas kau. Ngapain kau ngurus-ngurusin kopi? Kau ngerti kopi lu, Pak? Rekod nih kan. Ya, nggak masuk. Kau kalau nggak ngerti kopi, jangan komen tentang kopi. Yang penting 13 gram cuan. Hai. Assalamualaikum. Selamat menonton, selamat mendengarkan. Selamat datang lah di Ngulik Boy. Ngobrol asik bersama Alti Boy. Kameranya itu kan? Ini buat suara aja. Backing suara. Jadi dalaman di Ngulik Boy asik CPP aja. Asik panas aja. Kali Panas ini ya. karena memang dibutuhkan ya kan? Iya. Kali Sekali-sekali ini panas-panas ya. aku ngobrol sama Iwang. Orang biasa manggilnya Iwang sih. Iwang. Ya kan? Iwang. Nama aslimu siapa? Irwan Batara. Ya setahu aku kan itu kan Ya. namamu kan. Irwan Batara. Kok Namanya bisa jadi itu yang Iwang? iya. Panggilan karena apa namanya? Zaman SMP kalau nggak salah. Iwang ya, akhirnya panggil. Cuman rata-rata manggilnya Iwang. Iwang. Jadi rata-rata kalau yang manggil kau Iwang anak SMP atau dekat rumah? Rata-rata kon sekolah sih semua. Karena memang dari panggilan itu sebenarnya dari sekolah, di sekolah dulu. Kenapa ada banyak yang namanya Iwan gitu? Ya, salah satu sebabnya itu. Di SMP 1 kalau nggak salah dulu ada sekitar, bahkan ada beberapa lah orang. Jadi biar ini aja. Mungkin anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu sama mu ya. Oh, ya. nggak harus tahu juga. Si Iwan ini dulu anak band. Ya. Ya kan? Gini Oh, anak band juga dulu ya. dulu dia, aku tahunya duluan. Kau tuh main drum loh. Ya, main drum. Tapi kau rupanya ternyata kau pertama kali ngeband bukan main drum kan? Ya. Jadi Dulu main drum ya. Terus kebetulan long story short lah ibaratnya dari awal ada ya dinamika ngeband kayak gitu kan. Nah, akhirnya ada posisi kosong, kawan-kawan juga jadi drummer kan, nggak mungkin ada 2 drummer dalam satu band, udah bisa nyanyi ya jarang aja gitu ya, udah akhirnya jadi vokalis gitu. Tapi masih ngedrum masih dari tahun berapa kau ngeband? ngeband itu dari tahun 2 Dari SMP lah berarti kan? ya SMP tahun 97 98 kalau nggak salah. Jadi seperguruan lah kita semua di perguruan asuhan Bapak Bogor. Nah. Jadi Bang Bogor itu dulu main-main kan ke Kartini belakang gitu. Ya. Jadi abang senior gitu. Jadi kebetulan di rumahku sering ngumpul-ngumpul lah di teras depan rumahku bulan puasa itu kan. Jadi sering abang-abang kita tuh kopong-kopong di depan gitu. Jadi Bang Bogor ngobrol cerita, kebetulan aku bisa gambar dulu kan, gambar ya, gue bisa gambar ya, bisa bang. Oh ya udah, cerita panjang lah, akhirnya belajar main gitar. Nah awalnya justru belajar main gitar Bang Bogor. Nah pas belajar Karena main gitar, dulu Bang Bogor memang gitaris ya kan? gitaris. Dari Tamsis dan dia pindahan. Kebetulan jago main gitar gitu. Ya. Ya kan? Justru dulu sebelum itu juga, dulu kan di Kartini itu ada namanya Vibi. Ya. Nah, di VB, nah, itu dia abang-abang seniornya, Bang Gobang lah, itu di situ semua. Nah, Bang Bogornya satu generasi di bawahnya mereka gitu. Itu baru awal-awal belajar ngeband lah mereka di situ. Nah, waktu pas yang aku belajar itu udah ada nama lah dia di Binjai. Terus kan memang udah alirannya mereka kan rock dulu. Nah, aku belajar gitar sama dia. Rupanya sekali waktu, kan, sorry. Jadi sekali waktu, nah ini keberatan ya. Jadi sekali waktu kita studio lah, udah main ini gitu ya. Ngejam aja gitu. Pas studio Bang Anda tuh, Kuria, Max 20. itu masih berjaya lah, masa itu masih rame kali kan. Di studio itulah, udah drum ya kan.
oh ini kok ini mantap drum nih bilang kan. Oh Bogor, bang ini kayak mana nih mainnya caranya? Dia rupanya juga jago main drum. Justru kalau kulihat skillnya imbang lah antara main drum banyak yang nggak tahu tuh Bang Bogor itu jago main Iya, drum. main drum. Iya, bisa main drum. Twin pedal lah waktu itu kan. Jadi wah ini keren nih, aku minta belajar main drum. Akhirnya Ke Abang Bogor. ya sama Bogor diajarin. Ngajarinnya itulah seminggu 2 kali dalam seminggu kami ke studio. Ya sisi-sisihin lah uang jajan ya kan. Masih SMP waktu itu kan. Kau ingat dulu ngerental berapa? Dulu kami main 2 alat. Lumayan waktu itu udah goceng sih. Satu Kalau nggak instrumen. salah tuh ya. 3.000 atau 2.000 satu instrumen kali 2 gitar sama. Kami main 2 aja, main drum, Bang Bogor main gitar. Iya, seingatku kalau nggak salah dulu rental studio itu 12.000 apa 15.000 ya? Sekitar segitulah, Iya kan? 10.000 10.000 masih. gitu kan? Nah, karena aku ingat yang di Turiam dulu, ya yang di Turiam Tanah Tinggi kalau nggak salah ada studio nada namanya. Itu masih 10.000. Nah, jadi itu panjang ceritanya lagi. Kita ngeband bareng ada kawan main drum. Ini pak selanjutannya lah ya. Ipul masih main gitar waktu itu. Jadi trio lah kami nih bertiga. Satu lagi main bass. Sama Ipul. Sama Ipul. Jadi Sebelum di Gembi. jauh sebelum Gembi tuh. Gembi kan di 2000 berapa itu? 5 apa? 2004 5 ya. 2005. Jadi sebelum itu kami bertiga ada satu namanya Iwan juga namanya, dia main bass. Ya, tahu aku. Apa? Iwan Kuping. Paka. Ya kan? Enggak tahu itu sebutan kemana dari anak siapa. itu? Aku barusan tadi tanya juga sama Ibu. Iwan apa kabar? Aku bilang kan lama nggak jumpa gitu. Iya, Iwan Krempeng kan. Iya. Pokoknya dia main bass. Banyak kali panggilan Iwan Kuping, Iwan Peka, Iwan Krempeng. Ya kan, bener kan? Gua jumpa gua ajain podcast juga ada. Salah satu Terus dia juga Kribo kalau nggak salah aku. Sempat, Ya kan? Iwan Kribo juga dia. gondrong gitu kan, Kribo sempat. Banyak Dia kali panggilan. idolanya itu dulu Metallica tuh, basisnya Jason Newsted namanya. Nah, jadi Iwan main bass itu dia. Jadi itulah bertiga kami sama band kami itu bertiga dulu. Jadi bawa lagu Metallica karena nggak ada vokalnya. Aku main drum sambil nyanyi dulu. Oh. Kau bayangin lah, bawa Creeping Dead, Seek and Destroy, Fall Home the Bell Tolls itu kami bertiga main. Jadi abang-abang senior tuh harus suka ngintip. Siapa nih gitu? Bersih itu mainnya dulu. Ipul gitar. Di Max 20. Enggak, itu di Nada dulu. Kami sering ke Nada waktu itu. Max 20 bahkan jarang. Studio kan nggak banyak dulu, sama studionya dulu di Siang Malam lah, punya Bang Wai. Ya Bang Wai. Tuh di situ. Punya si sering Tommy, IMG. kami. Sempat, ya kan? Tommy. Itu masih Ya lah, masih sedikit dulu. Inilah masih nggak terlalu banyak studio. Jadi ya kalau Metallica yang sempat ikut festival juga ya udahlah di ini. Tapi ya selepas dari situ ya kemari-kemari apa ya, pas kita kan di generasi emasnya musisi Binjai itu kan sekitar ya seniornya kita sama bawahannya kita itu kan tahun 2000 antara 2004 ke 2007 tuh kan, yang semua ada recording apa segala macam. Dari situ udah mulai kelihatan, udah bagus sih sebenarnya, ada persaingan, kompetisi rutin di Tunggu Medan, dulu. gitu. Nah, Aku mau tanya, kau termasuk founder nggak di Gembi? aku sebenarnya kalau dibilang founder sih enggak. Jadi ada kawan namanya Irsan dulu. Nah, itu kawan SMP. Irsan drummernya di Gembi dulu. Aku ngajarin Irsan main drum. Itu kan Gembi itu ini siswa SMA 5 semua tuh. Bembeng, terus ada beberapa lah. Jadi ya apa Irsan namanya? yang hitam-hitam? Ya, Orang Bojol? sekarang Bukan? aku nggak tahu kemana. Pokoknya di Kartini dia dulu Ya. tinggalnya. Jadi Irsan yang main drum. Terus sekali Irsan, karena aku yang jangan aku main drum kata dulu ya, ajarin main drum. Dan sekali Irsan nggak bisa waktu itu atau gimana lah gitu. Akhirnya di Bembeng aja, yuk Wan kau aja yang main drum gitu. Udah nggak apa-apa, boleh lah. Main drum lah ya kan. Dulu pokoknya kalau nggak salah, aku lupa siapa namanya, itu udah lama itu. Sempat tukar bongkar pasang untuk masuk Alek lah. Alek udah lama juga. Alek itu kawan sebangku SMP dulu, Lex Manara. Jadi itulah ininya kami dulu. Ada keluar aku masuk, keluar Ipul masuk, baru Itu pokoknya bongkar pasang terus itu? bongkar pasang. Gembi itu? Ya, Ya kan? ya. Dan alirannya selalu funky. Ya, mungkin. Sampai ke Medan ada juga tuh. Tapi waktu itu aku di situ udah ya main drum. Nah,
lepas dari situ udahlah vakum main band. Ya kan? Kaunya vakum. Ya, vakum main band. Di nggak lama di studio Bang Bati ketemu sama beberapa, rupanya Gembinya udah bubar. Harry, Tahun berapa tuh? sekitar 2006 kalau nggak salah. Iyalah, aku 2006 berangkat ke Jakarta. Ya. Jadi ya kita kumpul waktu itu di situ. Iyalah, kau keluar, diganti masuk Harry. Ya. Habis itu nggak lama berselang. Oh itu udah Alek, udah Hendra. Andra main keyboard. Gitarnya satu lagi siapa ya? Ya lupa aku namanya siapa dulu. Habis itu keluar, Gocit masuk. Ya Gocit itu udah dari kami. Oh, di dari game kalian awal. dah? Ya. Gocit Bembeng berarti ya? Karena sekampung. Ya, Gocit itu dulu vokalisnya. Iya, vokalisnya, Nah, bener, Alek main bass dulu. Iya. Main drum. Bongkar pasang ganti pasang. posisi, Alek jadi vokal. Alek jadi Kau vokal. keluar, habis kau keluar, habis itu siapa lagi keluar? Keluar, Oh Ipul lah keluar. ya, Ipul keluar ganti aku. baru kau. Nah, barulah terjadi kejadian itu. Kejadian berdarah itu. Habis itu Alek keluar. Itu pokoknya kalau misalnya kemana Alek di situ Hendra. Ya. kan? Orang tuh keluar, orang itu keluar ganti Gocit kalau nggak salah aku. Gocit vokal, Gocit vokal ya. Gocit vokal. Ya. Habis itu nggak Bembeng. Bang Bogor gitar. Itulah pokoknya. Itu Bongkar pasang. Jadi waktu itu akhirnya itu tadi ya macam-macam lah. Makanya sebenarnya dulu pas masih sekolah ya itu rata-rata kan ya kayak kita kan ada beberapa kayak Ipol di Tupe, Iwan di Tupe, kau kan di Tupe dulu kenal ya. Aku kan di SMA 1 dah. Iya. Ceritanya gini dulunya. Jadi sekolahku itu ada 2. Ada 2. Kali ini cerita balik ke belakang lagi coba. Aku di SMA 1 kan, sekolah SMA 1 kan. Pagi. Pulang sekolah aku nggak pulang ke rumah. Ke sekolah lain. Ke Tupe aku. Jadi dari Tupe itu dari siang sampai sore, aku sekolah di Tupe gitu, sekolah gitu, ada di Tupe gitu. Makanya ketemu kalian lah yang festival yang di Tupe dulu tuh. Iya, Nah, bener. itu festival oke lah itu. Kami bawa lagu apa dulu ya? Kalian kalau nggak salah bawa pesawat terbang ya nggak salah itu pernah ya. Pesawat terbang enggak, nama bandku yang pesawat terbang. Pesawat terbang. F16. Aku main gitar tuh. Itu masih SMP aku. Ya. Bawa lagu ini Jamrut. Ya. Jamrut sama Bumerang. Ya. Tragedi. Dulu Ya. kan orang asal ngeband kan bawa lagu Ya. itu Tragedi. Aku dulu itu sama main drum sama Ewin yang tinggi besar gede. Ya. Ah. Ewin Putra. Ya, Ewin Putra. Ya kan? Terus paket juga tuh. Ya, Ewin Putra. Putra beda band waktu itu. Putra sama Hendra Rambung yang main gitar, bawa Ingwi. Oh iya benar Ya. Jadi, kami ada 2 band waktu itu. Jadi kan ya aku sama orang itu itulah kami bawa Kok yang kalian yang nyanyi siapa? Kakak ya? eh, Vokalis kalian? aku lupa waktu itu siapa ya, pokoknya ada lah. Jadi kita bawa lagu Halloween lah, Halloween. Iya, kalian kan memang Halloween terus. Orang Ya. itu kan Halloween terus semua. Ya, Halloween terus waktu itu. Kalau Hendranya, putranya kan bawa Ingwi. Sampai ikut Stabat, kita apa segala macam. Terus sempat lagi kita ikut band Asuhan Jarum. Ya, Itu heboh tuh, band Asuhan Jarum tuh sampai ke Lubuk Pakam. Di apa? Dulu ya harapannya sih gitu sih, ada beberapa brand yang mau kasih wadah lagi buat anak-anak band. Jadi sedikit banyak agak lumayan ini kita, lumayan Sekarang? bangga gitu. Oh kemarin udah terlewat. Yang mana tuh? Itulah dinamikanya ya. Setelah itu tuh ke belakang lah kan. Udah mulai udah mulai menurun lah sedikit kan dari zaman-zaman ada store-store lagu di bikin masing-masing orang nge-track tuh band di Binjai dulu tuh. Kami sempet lah tuh. Akhirnya tuh Jumadin, Harry Jumadin kan. Iya. Yang sekarang dari jadi guru ya. SMB, ya. Jumpa teman Bang Bati. Bro, main band kita lagi yuk, bilang lo. Kalau mungkin lah ada 2 drummer, gue bilang. Ente nyanyi aja, katanya. Nyanyi, gue bilang. Oh yaudah. Kami tarik 1 gitaris, Topik. Topik mana nih? Topik yang sering main sama ini. Andre Gandul, Bang Gandul. Orang itu biasa ini sih, sampai sekarang masih main, masih ngejam-ngejam. Jadi Topik, gitarisnya Yuri, Wah. Oh dia, wah bukan ngebas. Ngebas,
main bassnya. Dia kan Gua. selalu ngebass kan. Ah. Aku nggak pernah nampak dia main gitar soalnya. Iya. Ya kan? Iya. Di situ aku mulai ini apa ibaratnya sering dengar apa namanya penasaran gitu kan. Apa sih musik-musik di luar rock yang selama ini kita tahu gitu. Nah, waktu itu masih belum ada internet lah, warnet Ya. ada 1-2. Itu yang mau aku tanyakan. Japanese rock. Jadi dari Jadi Japanese ingat rock. aku dulu, aku lupa tahunnya, pokoknya meledaknya tahu orang Binjai tahu Lar Encil itu, ya kan, Laruko. Ya. Seingatku dari kau gitu. Ya. Nah, kau bisa dapat dari mana referensi Lar Encil itu? Lar Encil itu udah lama tahu. Tahunya itu dari ya aku sering apa namanya sempat waktu itu udah ada internet sebenarnya. Udah ada internet, ada namanya chat room, MIRC dulu. Ya. Ya kan. ASL please ya, Ya, gitu. nah. Dia ada satu apalah. Sorry. Apa nama chatting yang dulu? Oh, Friendster. Friendster. Nah, itu waktu itu masih Friendster. Facebook belum ada. Ya, Facebook benar. 2005. Itu yang sempat booming kali ya. Aku 2004 lah kalau nggak salah itu kan. Oh, udah ada itu Friendster, Facebook, tapi belum terlalu heboh. Orang masih main pakai Friendster. Iya. Nah, jadi tahunya itu tadi cerita-cerita sama kawannya ada nih, lu kasih denger lah ya orang kawan-kawan kita yang Tionghoa sih rata-rata. Apa nih? Jadi waktu itu aku ada 2 sih sebenarnya, satu folklore folk rock namanya, folk FO. Apa rockabilly? Enggak, dia folk rock ini lebih ke ini dia. Musik rock tapi ada budaya-budayanya gitu. Kayak misalnya Swedish rock gitu, Swedish rock. Iya. Jadi kayak musisi Band yang naik dari situ? ya. Aku lupa siapa waktu itu, nggak ingat lah. Karena seingat aku dulu masa sebelum Laruko, rockabilly lagi naik-naiknya tuh. Pas lagi naik, Ya kan? ya. Rockabilly turun, Laruko naik. Jadi Laruko itu ya satu band Jepang yang sebenarnya udah cukup tua sih, sampai sekarang masih produktif juga. Awalnya Naiknya dari gara-gara tahun anime 90. ya. Ada beberapa soundtrack anime yang orang itu Iya. bikin. Dan nah itu aku pertama kali dengar musik yang ibaratnya kena ke hati itu dari situ. Padahal itu asli bahasa Jepang. Artinya Dan kau memang nggak tahu artinya. Iya. Cuman gara-gara musiknya nah, aja. baru itulah Al. Artinya apa? Aku tahu lagunya itu sedih atau lagunya gembira dari musik yang mereka bawakan. Tapi kita nggak tahu kata-katanya. Tapi kita nggak tahu kata-katanya. Jadi waktu itu dengerinnya pakai kaset lah. Waktu itu belum ada apa VCD VCD juga belum ada. Jadi kau pertama kali dengar di mana? Kaset. Cari kasetnya itu aku ke Deli Plaza. Nah, tahu band itu gara-gara dari Dari itu Chatroom komunitas itu, chatroom. terus dikasih referensi sama orang itu. Ya, rupanya kenal 1 orang, 2 orang, bro kita meet up yuk, kita bikin ketemuan di mana gitu. Ketemuan lah kami di Deli Plaza lah, di Deli Plaza, Menara Plaza dulu. Sekarang jadi Podomoro. Jadi Podomoro. Di situ kita kumpul ada 2 orang lah, orang Tionghoa lah, 2 orang teman cewek, 1 cowok. Itu sama aku ngobrol-ngobrol lah kita kan di kalau nggak salah di Texas atau di mana dulu waktu ngobrol. Yang kedua kali dia ngomong, abang mau nggak aku kasih VCD-nya, kata gitu, konser bang, kata gitu. Aku bilang, Dulu keren. iya. Dapat itu Serius nih? konser bilang, live ya kan? Iya. Udah bang, bayar aja. Ongkos cetak ongkos dulu kan ngeburn tuh. Iya, Pokoknya ngeburn. di burn nih. Goceng aja aku bilang. Jadi dikasih aku ada 7 CD-nya Lock and Seal. Berasa itulah aku pertama kali nonton. Nah, jadi ada vokalisnya namanya Haido. Ya, itu. Haid, dia kalau bahasa lafalnya Haido. Dari situlah akhirnya folk musiknya aku tinggalin. Tapi sekarang mulai lagi dengerin lagi. Jadi waktu itu udah fokus ke situ. Di situ aku pernah ya sempat kan aku jaga wartel dulu kan di Kartini ya. Jadi kan kalau sore-sore sendiri pakai headset dengerin. Nggak tahu asli bahasanya. Nah itulah menurutku level musikalitas yang paling tinggi itu yaitu saat kita bisa bikin sebuah lagu tapi orang nggak tahu bahasanya tapi sampai di hati gitu. Ada beberapa lagu lain Dari gitu. musiknya. Dari musiknya. Nah, karena uniknya Jerox-nya versi Jerox ada banyak. Setelah dari Lock and Seal aku buka pintu lagi yang buat yang lain-lain lagi Iya, ada gitu kan. banyak. Ada kawan Ainul namanya, aku harus sebutin dia karena memang dia yang punya jasa. Kita waktu pas aku kerja di wartel itu jadi semacam base camp kita yang pencinta lagu-lagu Jepang, anime. Di situ kenal lah sama
wah ternyata banyak yang waktu itu masih gila-gila Naruto. Ada akhirnya kita bikin cosplay apa segala macam. Jadi di Wartel itu dulu sempat satu wadah kita ketemuan bareng di situ. Ngobrol asik sekitar bahasa apa, dan nggak ada bahasa Jepang juga, tapi hanya suka aja. Yang suka cosplay ya cosplay, yang suka musik. Nah, Ainul salah satu kawan yang bukan musisi sebenarnya, tapi punya punya sense musik yang cukup tinggi juga. Jadi disitulah dia kasih kami lagu-lagu band-band Jepang yang lain selain Lar Angel. Mulai dari genrenya, aku sama dia teman SMP lah kan, satu bangku SMA juga, pernah satu bangku juga. Nah sebenarnya kumpulan-kumpulan band yang aku suka itu, musik-musik yang aku macam-macam apanya itu sedikit banyak dari Ainul gitu. Jadi vocabulary musikku itu rata-rata dari teman gue itu Ainul. Jadi Ainul kasih aku satu Lar Angel waktu itu, sebelum aku tahu dia juga udah tahu sih sebenarnya, bahkan udah punya kasetnya. Dia kasih aku satu band jazz yang jadi patokan ini Dewa 19 waktu itu. Namanya Cassiopeia. Oh, Cassiopeia. Iya. Juga keren. Ya, itu Ainul kasih Cassiopeia. Jadi ada beberapa album Cassiopeia aku pinjam ke dia, aku dengerin. Nah, Udah jadi legend katanya sekarang Cassiopeia. Iya. Karena mainnya udah dari tahun 81. Dan masih seger-seger semua. Buat anak band dengerin tuh Cassiopeia. Itu keren loh. Keren. Kapan-kapan kita keren lah. bawa Cassiopeia. Iya kan? Cassiopeia itu genrenya fusion. Ini kita cerita ke Japan ya. Musisi Japan, bukan J-rock aja. Cassiopeia itu kan dia fusion rocknya. Oh ya, kita jelasin dulu. Yang kami maksud J-rock itu bukan J-rock band Indonesia, band Jakarta bukan. Tapi J-rock itu sebenarnya genre musik yang artinya Japanese rock. Banyak orang salah nyebut juga. Ya. Sebenarnya bukan J. Kalau bahasa Inggris pelafalannya huruf J itu, kalau G itu G. G, iya G. benar. J-rock. J-rock. Gitu. Ini J-rock. Nah, J-rock itu yang ada satu kontes bandnya yang terkenal waktu itu 2003 kalau nggak salah ya. Nah, orang itu salah satu orang itu pemenang lah kan juaranya. Nah itu mengadopsi musik-musik Jepang. Memang terinfluence. Ya, Sempat jadi viral juga waktu itu, dibilang plagiat apa segala macam. Kalau aku rasa sih enggak. Ya selama musiknya itu bukan 100% meniru. It's okay, nggak ada masalah. Jadi kalau pernah dengar lagu zamannya satu kaset Lock Slebor. Iya sih. Jadi ada kaset Lock Slebor nih. Jadi Piyu Padi itu waktu itu masih anak-anak, benar aku lupa apa lah. Ini Andromeda. Bukan Piyu bukan Andromeda, lupa. Bukan Piyu, sorry. Andromeda, iya. Siapa? Andromeda si drummernya. Iya, drummernya Andromeda. Jadi ada satu bagian di lagu festivalnya mereka yang direkam. Tahu aku. Itu Seek and Destroy. Mirip, ya. Itu Seek and Destroy. 100%. Nah, itu Seek and Destroy. Jadi waktu itu memang itu baru plagiat. Sebenarnya enggak juga. Kita masukkan ke yang mana gitu kan. Masih mereka juga bisa berdalih. Karena mereka terinfluence dari sana. Jadi J-Rock itu terinfluence dari Lar Angel. Walaupun sebenarnya nggak 100%. Ada sedikit-sedikit musiknya itu Muse. Waktu itu Muse lagi heboh juga tuh. Iya, benar. Nah, ini Muse lagi heboh juga. Kan agak-agak minor-minor ya begitu-gitu. Terus agak-agak. Dan dulu kan, waktu kita zaman-zaman ngeband festivalan hari itu, J-Rock kan bukan Lar Angel itu Japanese rock kan booming kan. Aku belum pernah nemuin festival bawa lagu Lar Angel. Ya. Belum pernah loh. Jadi kami ceritanya itu sama Heri, sama Topik. Topik awalnya masih agak-agak skeptis lah. Ini musik apa nih kok aneh. Kalau Heri itu orangnya karena memang sekarang kan jadi guru seni musik. Dari dulu dia wawasan musiknya itu terbuka untuk apa aja. Bahkan untuk musik etnomusikologi. Nah, aku juga berupaya gitu. Aku terima sekarang selera musikku ya koplo juga, dangdut juga. Kalau itu pas Skrillex aku ini juga karena buka aja, bongkar aja semua. Karena setiap apanya itu pasti ada ininya. Nah, aku cekoki lah mereka. Nih kalian dengar gitu kan. Apa nih bro? Wah ini musik ini Yuri yang main bass itu inspired lah dari situ. Jadi gaya mainnya salah satu kelebihannya Lar Angel ini bahasa tulisannya kalau orang Jepang bilang laruku. Iya, laruku, benar. Laruku. Nah, salah satu kelebihan laruku ini gitarnya, kuncinya, melodinya itu
nggak biasa gitu. Terus bassnya jalan terus. Dung, 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 dung. Waktu itu masih zaman slap. Nah, slapping lah semua kan, pang. Nah, tiba-tiba main jalan. Zaman pagi kopral. Yang lagu yang si Jerox. Jadi kami bawa itu dulu bukan di festival juga. Ada satu gelaran acara kebudayaan Jepang di USU, orang punya sastra Jepang USU. Di situ kami bawa lagu Jerox. Laruko. Japanese rock, Ya, Laruko. kami bawa Ready Steady Go namanya. Ready Steady Go. Oh, Keren tuh. dan itu heboh. Dan itu memang Laruko yang pertama kali ku dengar Ya. lagu itu. Ya, Ready Steady Go. Jadi sempat heboh waktu itu, aku nggak tahu kenapa, mungkin ada orang di TV lokalnya, ada Daily TV namanya tahun 2006. Jadul kalau nggak kali salah. itu. Muter-muter tuh. Loh, ini kok tahu gitu kan? Wah, luar biasa nih. Dari situlah banyak yang tahu Laruko apa. Nah, itu di USU itu kami bawa satu Ready Steady Go, satu Pegasus Fantasi namanya. Pegasus Fantasi itu kalau tahu soundtracknya Senseiya. Iya Sensei ya. Dan itu kelanjutannya setelah itu kami manggung di acara tahun baru tahun 2005 kalau nggak salah di di Tanah Lapang Merdeka Binjai. Orang nggak ada tahu kami bawa Pegasus Fantasi, Pak. Sensei ya. Dan semua waktu pas kita teriak Sensei ya, semua ikut. Sensei ya. Karena duluan Ya. pecinta anime itu belum belum melebar, masih taunya cuman Dragon Ball. Ya. Sama Power Rangers, makanya lagu siapa? Mr. Ya, Big, Eric Martin. Eric Martin. Ya. Kan dia yang nyanyiin lagu Power Ranger. Ya, itu soundtracknya film Power Ranger yang tahun 1994. Power Ranger the Movie. Taunya kan cuman Ya. dua itu aja nih. Itu Derek Nggak. Serenian kalau nggak salah, Billy Sheehan sama ini si Eric Martin Ya, vokalnya. Eric Martin kan. Jadi cuma tahu Dragon Ball sama Power Ranger. Begitu masuk Naruto, anime-anime yang lain kan masih Naruto jauh, sedikit, ya kan? Naruto itu di 2000 booming. Jadi kalian main 7. Pegasus Fantasi, Senseiya, ya masih bingung kok. Ya. Nah itu kita, ya aku selalu mikir gini, saat kita buat sesuatu yang orang nggak tahu itu, create marketnya gitu. Artinya orang nggak tahu nih, Zero apa ini, kalian bahasa Jepang apa segala macam gitu kan. Oh, apa? Ya kita create marketnya, nggak apa-apa, kita bawa aja. Persetan orang mau tahu atau enggak. Nanti next time orang kan bertanya-tanya apa sih sebenarnya. Kalian mau lagu apa gitu kan? Oh ya kami begini. Jadi kita kasih lah agak sedikit ada baru-baru, ada rasa-rasa baru lah di scene-nya komunitas musik yang ada di Medan bahkan. Baru tahu kita terakhir ternyata banyak band J-Rock di Medan. Dan sampai sekarang kita masih jalin komunikasi sama kawan-kawan yang di sana. Genrenya bahkan sampai kita ketemu sama kawan yang bawa musik J-Rock orang Langsa. Di Langsa itu ternyata kita baru tahu komunitas musik Japanese rock itu kuat. Dan mereka ambil yang bagian undergroundnya lagi, lebih parah. Kalau Magot? Laruku itu kan dia mainstream, musik Ya. mainstream lah, mainstream rock. Ya ada Jepang. lebih parahnya ada. Ya, ada yang di jalur underground lagi. Dan itu udah sebutannya visual K. Visual K itu mereka udah kayak cewek. Jadi pakai makeup, rambut gondrong-gondrong, cantik lah. Cowok, kalau dibilang bencong bukan. Nggak bisa dibilang bencong. Mereka androgyny nyebutnya. Androgyny itu dibilang cowok bukan, cewek bukan. Gitu. Jadi ada satu komunitas di Langsa yang bawa musiknya The Gazette namanya. The Gazette itu satu musik. Awalnya mereka dari underground, jalur indie. Bukan underground, sorry, indie. Yang akhirnya jadi major label. Nah, musik mereka Gazette sekali-sekali perlu dengar. Gazette itu musiknya rock sekali, mengentak gitu. Dan nah aku sukanya musik rock itu salah satunya itu. Musisi-musisi rock itu mau dari timur, mau dari barat. Kalau udah rock ya, special rock ya. Kalau mereka bikin musik yang rock sekali gitu. Tapi saya buat musik yang ballad sekali gitu ya. Bon Jovi, Metallica atau kan berimbang kan antara musik keras sama musik ya siapa yang nggak tahu Nothing Else Matter kan. Jadi ya Gazette itu gitu juga. Gazette itu bikin musik yang rock kentak pakai twin pedal gitu kan. Tapi musik yang melonya juga ada gitu. Nah, jadi nggak melulu musik, ada yang rock terus, Japanese rock ya. Mereka nggak ada musik pelan gitu. Pelan juga ujung tengahnya pakai growl juga. Ya. Jadi
kami sempat ngerasain lah, jadi apa namanya, kita kalau bawa J-Rock nih nggak ada yang tahu nih, coba cari musik lagu Jepang yang orang tahu. Aku mikirnya gitu gimana? Apa? Kokoro Tomo. Naruto. Kami pernah ditungguin gara-gara dikira kami mau bawa Kokoro Tomo. Bapak tuh bubar tuh, dikira kami bawa lagu Jepang angkatan dia gitu, Kokoro Tomo. Sampai sekarang aku masih sering dengar lagu Jepang, tapi yang lagu Jepang aku sekarang sih musiknya lebih karena gini. Genre baru lama sih sebenarnya, lagi happening lagi sekarang di milenial, namanya city pop. City pop. Ya. City pop itu kalau Indonesianya Mus Bujiono, Utali Kumahua, terus ya musik-musik yang kayak apa lah ya, pop-popnya yang dulu. Ya. Dia benar-benar ngepop. Ya, city pop itu kenapa dibilang city pop? Karena dengerinnya tuh seru itu saat bawa mobil malam-malam gitu, jalan daerah Kemang ya gitu-gitu lah kalau di Jakarta kan, karena visualnya rata-rata begitu semua, jadi kayak Paris RM. Nah, aku dengerin itu sekarang, tapi juga sekalian dengerin city pop versi yang Jepang. Jadi city pop versi Jepang itu ya Kesopia ada beberapa lagunya yang masuk genre di situ. Terus sekarang lagi heboh gara-gara TikTok sih, ada beberapa lagu city pop Jepang yang diadaptasi jadi background lagu TikTok gitu. Siapa? Cewek sih, rata-rata lagu-lagu cewek. Skandal. Nggak skandal, itu kan lagu ini. Lagu apa tuh? Bato saya apa? Samurai X ya. Aku tahu band-band Jepang itu waktu dari Jakarta tuh kan. Ya. Nah aku kan ke Jakarta itu 2006 tuh. Ya. Nah kawanku itu di sana, dia bilang, oh Laruko udah basi di sini. Kan biasa gitu, di sana udah booming duluan. Ya. Berapa bulan kemudian baru luar kota, Medan, dari Medan sebulan baru Binjai kan gitu. Ya. Rata-rata kan gitu. Ya, ya. Nah pada saat itu aku lagi ngedengerin Fear Loathing in Las Vegas. Ya, Fearlotting. Jump Around. Jump Around ya. Pas lagi boomingnya itu di sini belum hype lah. Habis itu ngulik lagi yang lain, ternyata banyak. Ada Fear Loathing in Las Vegas, Skandal, Ya. One Ok Rock dulu aku udah pernah dengar lama, dan berapa tahun belakangan ini kayak lagi One Ok Rock kan gitu. Jadi Fear and Loathing itu ada satu genre sama kayak dia, tapi duluan mereka dulu muncul, lebih terkenal sebenarnya. Namanya Asian Kung Fu Generation. Asian Kung Fu, ya, itu aku tahu. Nah, itu yang bawa soundtracknya Naruto. Naruto. Asian Kung Fu. Haruka Kanata. Haruka Kanata. Ngulik juga kok ya. Kami sempat bawa itu. Kami bawa itu di Tanah Labang Binjai juga. Haruka Jadi, Kanata. jadi bener tuh. musisi apa ya, musik Jepang itu dia lebih sense-nya itu lebih beda gitu. Ada taste-nya. Kalau kita main di sini, misal di G gitu kan, mereka nggak mau main di G gitu, kuncinya mereng-merengin gitu lah, pokoknya dibentok-bentokin gitu kan. Jadi unik, di gitu ada nuansa-nuansa Jepangnya gitu. Jadi dari melodinya, dari cara dia ngambil apa namanya kalau misalnya apa kan ada pentatonik atau apa gitu kan kalau kita lah kan. Kayak maksudnya apa? Nah, Jepang ini dia punya tangan nada sendiri mereka gitu, alat musik samisen-nya itu yang teng 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 teng. Nah, mereka punya pentatonik juga sih sebenarnya. Cuman ya kayak misalnya gitarnya Kalimantan punya kan sama yang Karo punya kan beda tuh kuncinya. Nah gitu. Exploringnya beda-beda. Nah, kalau Jepang sih ya rata-rata gitu, tapi asik sih lagunya. Dan rata-rata mereka menyampaikan maksud lagunya itu dari alunan nadanya, jadi kita yang nggak paham bahasanya juga apa, cuman cukup capek sih waktu itu karena ngapal lagunya bahasa Jepang. Tapi ada nggak sih istilah pecintanya kayak wibu apa? Ada Nah, nggak? wibu itu sebenarnya sebutan untuk bahasa Inggris. Dia diambil dari kata bahasa Inggris namanya whips, W-E-E-B-S. Nah, whips itu sebenarnya kalau aku nggak salah ya, karena ada beberapa ini nih. Dikotomi lah kita bilang. Ada orang yang nggak mau dibilang whips tapi dibilang nerdy gitu. Nah, ada yang nggak mau dibilang nerdy. Sampai whips ini sebenarnya penggemar sesuatu, tapi ya mereka ini die hard fans sebenarnya. Nah, cuman memang kadang-kadang kita nggak bisa mengeneralisir semua, tapi memang ada beberapa yang punya kelakuan agak sedikit aneh gitu. Makanya antisosial udah pasti mereka. Mereka gitu itu ya? orangnya di rumah
Nah, sekali bergaul keluar, aneh-aneh tingkahnya. Makanya kadang-kadang di komunitas-komunitas di Jepangan, event-event Jepangan, mereka muncul kadang-kadang yang orang yang antisosial, terus tidak bisa bergaul, basa-basi kita antar ngomong sama kawan, sama orang lebih tua gitu kan. Karena biasanya di rumah baca komik. Nah, itu yang dilabeli sama wibu. Dipanggil wibu. Iya, dipanggil wibu. Tapi semua orang itu, semua yang suka Jepang itu bisa dibilang wibu, tapi tidak kemana bilangnya, pokoknya ada orang suka Jepang yang nggak suka wibu, bukan wibu gitu. Artinya ada yang memang beneran. Nah, wibu ini levelnya udah akut gitu loh dia bilang. Tapi akut dalam artian mereka paham kalau misalnya nggak usah dibilang yang Jepang lah, ada satu Harry Potter aja contohnya. Harry Potter itu namanya penggemar akutnya itu, yang mereka diehard fans Harry Potter itu namanya Potterhead. Yeah. Nah, Potterhead ini hafal mati nama karakter, nama potion, nama pokoknya semua dari ujung-ujung mereka. Ininya ya. Nah, mantranya ya. semua tahu. Nah, itu Wingardium Leviosa. iya. Mereka Potterhead dan lebih detail lagi. Nama-nama karakternya dari setiap house itu mereka tahu. Nah, wibu ini begitu, dia suka Naruto misalnya. Tapi jarang sih. Wibu itu anti yang mainstream. Suka kayak orang indie juga. Dia bagian wibu. Kalau kita suka Naruto, mereka nggak suka Naruto. Mereka suka anime-anime yang agak-agak aneh gitu. Ada agak, ya nggak semua sih, tapi rata-rata. Kan sebenarnya kan anime itu kan ada ininya juga. Ada sampai ada satu kisah untuk bapak-bapak pekerja. Gitu. Jadi ada untuk anak-anak sekolah. Nah, makanya salah. Beberapa kali stasiun TV salah muter. Oh, I see. Jadi memang anime itu buat sesuai apa ya? Sesuai umur gitu maksudnya. Sesuai umur. Ya kan? Ini untuk anak-anak, Iya. ini untuk remaja. Makanya kesalahan fatal stasiun TV. Crayon Shinchan itu dikira film anak-anak. Oh, itu menurutmu berarti ya? Itu menurutmu ya? Bukan. Jadi Crayon Shinchan itu genrenya sebenarnya bukan untuk anak-anak. Jadi? Nah, kalau baca komiknya, itu Shinchan itu gatal sebenarnya. Shinchan itu bapak-bapak berarti. iya. Itu remaja 18 tahun ke atas. Tapi kehidupan anak-anak. Tapi sedikit lebih dimailkan dia, diringankan dia kalau versi animenya. Kalau Berarti bukan politik sisipan. ada anime yang tema politik. Lanjut kita ke situ dia. Anime yang tema politik itu biasanya rata-rata robot-robot. Gundam. Ganda. Apa? Gunpla. Gunpla. Nah, aku kebetulan hobinya situ juga. Ada Iya, channel aku nengok Facebooknya. Dia ini kita ngomongin Gundam berarti. lanjut Ya? lagi ya. Aku nengok Gundam. Biasanya kan Gundam itu kan kita beli nih, masih dikotain. Ya. Terus masih berupa piece petak-petak gitu macam jaring-jaring gitu kan. Ya. Terus dipotek-potekin. Ya. Terus disatuin. Punyamu kan enggak? Enggak, ya semua Gundam itu ya begitu. Gundam Punyamu itu, kan kok bener buat real sendiri. ya. Nah, karakter yang kau buat itu memang ada serinya Ada. atau memang ini orisinil dari kreativitasmu aja? Jadi gini, Gundam itu dia semacam model kit. Model kit itu dia ada scale model namanya, ada yang satu military. Itu hobinya bapak-bapak. Biasanya kayak tank, hammer, apa segala macam lah. Dia military gitu. Nah, mereka mainnya ada skalanya. Jadi skala dari aslinya. Ya. Jadi kalau misalnya sepertiga 5 sebenarnya sepertiga 5 kali lebih kecil dari aslinya gitu. Nah, Gundam ini juga ada skalanya. Nah, Gundam jadinya itu sebenarnya itu kita harus pakai tools, macamnya obeng segala macam. Aku lebih senang, udah lama juga sih hobi itu gitu. Dari tahun lebih lah. Tahunnya itu dari tahun 89 justru. Tahunnya dari tahun 89. Dari kartunnya, anime ya? Anime. Waktu itu belum masih heboh. Kalau angkatan kita tuh kalau misalnya masih ingat Voltus V namanya. Voltus V. Gundam kan. Nah, itu alasan kenapa aku pada saat itu nggak suka nonton Gundam itu gitu. Kayaknya ada politiknya. Gitu ya kan? Gundam itu muatannya politik justru. Berat. Makanya nggak semua orang yang ngerakit Gunpla sebutannya. Gunpla itu kepanjangan dari Gundam Plastic Model. Itu yang model-model dipotong-potong jadi robot dirakit. Nggak semua orang nonton animenya. Karena itu tadi, muatan politisnya itu sangat berat. Bahkan kalau benar-benar dilihat, kita bisa stres nontonnya. Gila-gila sendiri kita gitu. Karena intrik politiknya ancur-ancuran gitu. Makanya Voltus V yang dulu kan ada Google P gitu, yang 5 orang itu yang versi mildnya justru.
Voltes V-nya justru cerita lebih parah lagi. Politiknya lebih gila lagi. Nah, bunuh-bunuhan, keluarga, pokoknya gitu-gitu. Gundam ya cerita gitu-gitu juga. Bunuh-bunuhan, terus jatuhin apa kan. Nah, ada idealisme tertentu gitu kan. Nah, ya rebel lah gitu. Nah, kalau aku sih lebih itu. Nah, hobi yang sekarang aku jalanin ini sebenarnya kan ada levelnya tuh. Level pertamanya tuh ngerakit aja. Level kedua itu adalah gimana kita bisa ngecat Gundam itu. Jadi ngecatnya itu pakai airbrush. Tapi kesabarannya di situ yang diuji. Harus diamplas lagi. Ibaratnya kita body motor yang kita mau ulangin, mau kita cat ulang itu kan kita dempul lagi. Oh, berarti lagi dempul lagi. kau memang ngerakit itu, bukan buat sendiri. Kalau misal ya ngerakit yang udah jadi dulu. Setelah itu nanti baru kita, karena aku itu tadi ini kelanjutannya. Jadi setelah cat pajang. Nah, yang level cat ini udah. Gitu. Okay. Nah, aku punya hobi satu lagi namanya diorama. Nah, diorama ini ada satu adegan kayak kita begini. Jelasin dulu, diorama ini miniaturnya keadaan ya? Ya, nah, Bener ya? kira-kira begitu. Jadi ada satu adegan kita bikin miniaturnya. Nah, bisa dari satu adegan film tertentu, terus bisa kejadian apa gitu. Kalau misalnya yang diorama militer itu mereka biasa bikin kejadian sejarah. Jadi kayak misalnya D-Day Normandy yang tentara Amerika nyerang ke di film Saving Private Ryan. Jadi dibuat ya? Ya, mereka bikin miniatur dari pantainya itu sama yang tentara-tentara yang kena tembak. Nah, dan itu butuh kesabaran ekstra dan skill juga. Dan kalau dia berbentuk 3D. Kalau Ya. kalian penasaran, kalian bisa cek aja di ya, di Di YouTube isi, dia, ya. linknya di sudut, kalian tengok aja deh. jadi kalau aku bikin satu scene-nya. Jadi aku bikin lagi ulang. Setelah selesai dicat, aku kasih yang namanya weathering. Weathering itu kita bikin gunpla yang plastik itu tadi. Jadi seakan-akan tidak jadi plastik. Ada efek, misalnya mesinnya bocor, ada minyaknya netes gitu kan. Yang paling sering dibikin itu besinya karatan. Oke. Jadi kayak misalnya ada bikin VW, model kit VW-nya itu udah lama dipakai gitu. Padahal itu baru, plastik baru, dibikin seakan-akan itu udah berkarat gitu, udah kena ini berlumut-berlumuran. Aku bikin satu scene dioramanya, ada di cerita animenya aku ambil sepotong gitu kan, terus kita bikin gunungnya, pohonnya, sungainya pakai resin. Nah, tuh. Dia Resin? sabar juga ya. Resin itu apa? Nah, resin itu sekarang lagi booming dia. Resin itu semacam cairan yang kalau misalnya kita ada campurannya A sama B, kita bisa dia jadi keras kayak kaca gitu. Jadi aku biasa pakai untuk efek bikin air. Jadi kalau dioramanya itu ada laut, ada sungai, ada danau, aku biasa pakai resin. Tapi sekarang itu aplikasi resin ini lagi kencang sekarang yang aku lihat itu bikin meja. Jadi meja dari kayu bekas, tengahnya itu dia tuangin resin, akhirnya jadi bulat. Jadi kayak pantai gitu. Oh iya, aku pernah lihat. Pernah lihat. Pernah ya, benar. Itu aplikasi resin yang sekarang jadi duit. Cari uang di resin itu sekarang main itu gitu. Dan itu satu meja itu bisa sampai 40-an juta. Dan Gundam pun sekarang lagi rame loh. Iya, lagi rame. Karena itu tadi kita ada Gara-gara komunitas. artis main gitu. Aku benci, bukan benci sebenarnya, senang sih. Ariel itu memang orang Bandung. Dan Bandung itu ya J-Rock dulu awal-awalnya lebih booming di Bandung. Dan Bandung itu salah satu daerah yang menghasilkan banyak sekali musisi juga. Terus banyak di production house Amerika banyak yang sculptor itu yang bikin patung. Nah, aku hobi situ juga, cuman udah lama udah aku tinggalkan. Sekarang mau mulai main lagi. Jadi Bandung itu salah satu itu. Nah, Ariel salah satu orang yang memang kan dia kebetulan di Bandung kan, dan suka yang hobi-hobi begitu. Ya saya suka, cuman bodo amat penggemarnya. Yang lucunya kalau misalnya Bang Ariel yang ngepost Gundam, Bang Ariel hobi aja gitu. Kalau yang lain nggak diopenin gitu. Pengaruh karena Padahal ininya juga. ini aku sedikit banyak tentang Gundam ya, gara-gara kawanku di Jakarta main ituan. Iya. Makanya aku tahu grade-nya. Kan ada grade itu, grade. Iya. Dari SD, MD, Iya, benar. PD, Iya, PG. sama real ya, Iya. real grade. Ya, jadi SD itu super deformed namanya. Jadi dia lebih kecil. Ada HG, high grade, dia kecilnya 144 tapi Iya, nggak benar. detail. Sampai yang perfect grade. Nah, Ariel kemarin baru beli yang perfect grade. Iya, perfect RX grade. 783. RX 783 itulah sebutannya Gundam. Iya. Dan itu ngerjainnya bisa sampai
Kalau misalnya kita malas-malesannya, nah Ariel bisa kerjain sampai 2 minggu aja. Dan termasuk ngepaint dan lain-lain. Gabut dia, nggak nganggur. Gara-gara Dia yang bilang gitu. gara-gara ini apa namanya? Ini pandemi. Iya. Dia yang bilang sendiri. Jadi ngapain maksudnya? Menurutmu susah yang real grade apa perfect grade? Perfect grade, sorry. Yang punya Ariel tadi R178 itu perfect grade. Real grade itu sebenarnya sama kayak yang high grade. High grade itu 194. Dia posisinya dia lebih kecil, lebih Ya. pendek ya kan? Sama, HG sama RG itu sama. Bedanya gini aja. Kalau HG dia nggak ada rangka di dalam. Jadi artinya ada rangka, baru pasang armor. Nah itu dia adanya di itu master grade namanya. Skalanya lebih ada 1/100. Real grade, high grade yang master grade gitu. Skalanya 144 tapi ada rangkanya di dalam. Nah, perfect grade, Gundam aslinya bagaimana jadinya, ya begitulah gitu. Jadi ada selangnya, ada kabelnya, ada apa segala macam. Lebih ribet Hanya lagi mengecil. berarti, Wan. Ya, dia lebih besar. Berarti lebih mahal berarti. Jauh. Iya kan? RS783 perfect grade yang punya Ariel itu bisa sampai 3 juta. Ya, Cuma untuk dipajang aja tuh. untuk dipajang aja. Nggak bisa dimainkan. Ya. Nggak usah. Di rumahku juga banyak, cuman dipajang aja. Makanya kalau lebaran aku panik. Iya dimain-mainin. Iya. Nah, ini bukan apa-apa. Kadang-kadang gini. Dilemanya kami yang kolektor lah kan. Kolektor ini kadang-kadang kalau keluarga datang, dikira mainan-mainan itu harganya murah. High grade aja itu di atas 100.000 sekarang. Karena kan ngitungnya masih pakai yen. SD 80 setahu aku ya. Ya. Bener ya? SD itu jadi dia kalau Jepang kan suka ngecil-ngecilin gitu Ya. kan. Tiba-tiba SD nanti itu yang kecil dia. Ya. Paling segini. jadi gitu. versi cebol lah jadi ya. Gede dia akan dicebolin. Nah, 80.000. itu makanya super default. Nah, Kakinya nggak bisa ditekuk. sekarang udah ada SD lagi yang bisa Ditekuk kaki ya? ditekuk kakinya. Sudah mulai agak sedikit tinggi. Makanya Berarti darah sepe. iya. Ya kan? Jadi lebih apa ya? Makin kemari sih sebenarnya industri makin besar. Industri plastik gitu. Aku pernah Wan nengok kawan kutung rakit. Ya. Jadi dia pertama beli, Ya. baru beli nih. Dia Gundamnya udah banyak. Baru beli, dia buka kotaknya. Dia tuh rakitannya ya peta gini aja, berjaring-jaring. Dan kita harus putihin satu-satu dan jangan sampai salah putik kan. Ya. Salah putik udah berabe. Karena dia nggak ada jual satuan kayak gitu. Nggak ada. Iya kan? Ya. Rasa aku, ini nggak kerjaan ini loh. Ya. Menurutku ya. Iya. Disusunin satu-satu. Wih, lama kali kerjanya. Ya, Habis itu makanya- dicet lagi. Iya. Makanya kan itu kesabaran. Stikernya lagi Wan. Stiker. Stikernya kecil-kecil. Makanya sedihnya kita kalau part yang kecil itu hilang kan. Nggak bisa dipasang kan? Hilang. Itu Jatuh makanya. kemana gitu. Iya, lah. maksudku Ya udah. Jadi sebiji aja nggak sebiji ada. hilang itu nggak ada artinya lagi satu Gundam itu udah nggak ada artinya. Itu maksudku kan. Apalagi patah atau apa gitu. Sebiji aja komponennya tadi. Dia kecil-kecil loh peta gini. Nanti dipotein satu-satu. Sebiji hilang. Itu nggak bisa dirakit kan? Dan nggak ada jual satuan. Nggak ada jual satuan. Harus beli satu kotak lagi. Bayangkan beli yang perfect grade harga 3 jutaan, hilang satu. Hilang satu. Makanya istriku tahu tuh kalau misalnya aku lagi ngerakit Gundam, istriku nggak berani dekat-dekat. Mertua kan ikut sama aku. Bahkan mertua aku sendiri juga nggak berani nyentuh-nyentuh meja kerjaku. Aku ada meja kerja khusus untuk ngerakit sama multimedia Yang kau lah, posting di video. Facebook tuh ya. Kenapa? Aku pernah ya sedikit ego sih di belakang. Aku pernah merajuk 2 minggu gara-gara ada partku yang hilang. Jadi nggak kerakit. Oh iya, makanya itu udah aku hancur-hancurin jadinya gara-gara hanya satu part. Aku uring-uringan selama 2 minggu gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi bilang apa gara-gara mainan gitu. Bukan. Gundam itu lebih dari mainan gitu. Itu bagian dari ini seni kita. Jadi kebetulan kayak aku sekarang kan ya kondisi ada hipertensi lah ya jujur aja ada hipertensi. Ya, hati-hati kok gemuk-gemuk. Kemarin mau vaksin baru tahu aku ada kena hipertensi stage 2 loh. Kayak kita udah bisa lah kita jalan-jalan gitu. Aku mah sering olahraga. Iya. Jadi salah satu melarikan diri dari hidup lah gitu kan. Itu malam aku diam sendiri ngerakit Gundam sendiri ngerjain. Oh, karena udah jenuh sama kerja. Ya. Cara memonetisasikan apa istilah anak sekarang? Kompensasi lah. Healing. Iya. Healingnya gitu ya, ngerakit Gundam ya. Padahal lebih stres lagi, jadi gila lagi sekarang. Iyalah hilang sebiji. Aduh. Jadi ya intinya gitu, intinya ya melatih kesabaran di situ juga. Jadi kita lebih wise juga artinya kita ngaturin nih waktunya. Karena memang kadang-kadang nggak bisa dikerjain dalam hari itu juga. Ini hobi yang pakai mood juga. Kalau pas mood kita lagi jelek,
kita udah otomatis mending jangan disentuh lah. Sentuh nanti kepotong yang lain gitu. Oh, maki-maki lu sialan lah ini woy. Nah, jadi tunggu mood kita bener-bener enak, santai, ngechat juga gitu. Ya, dari kita nggak tahu, oh ini belajar banyak juga dari situ sih sebenarnya. Chatnya sama kan? Chatnya beda, dia ada satu chat khusus merek Tamiya, merek Mr. Hobby segala macam lah. Dia kan harus pakai semprot kan? Ya, airbrush. Jadi aku ada gun airbrushnya itu juga. Ya semakin kemari, ya ini sebenarnya rata-rata kayak kita lah penggiat hobi begini, ini sebenarnya balas dendam aja. Gitu. Masih kecil mau beli nggak ada duit. Gitu. Nengok pengen kali ya kan? ces gitu kan. Waduh ini Voltron, lu ada singa-singa lah. Sekarang aku masih cari. Voltron. Masih kecil nggak kebeli Al. Udah besar juga nggak kebeli. Karena susah nyarinya. Barangnya ada, cuma harganya bisa sampai 60 juta. Oh, Nah, itulah industri mainan. Voltron itu loh. Aku tahu Voltron itu loh. Ya, industri mainan sekarang justru shifting ke mainan-mainan untuk yang dikoleksi om-om umur 30 ke atas. Nah, itu industri yang paling menghasilkan banyak uang sekarang. Industri yang paling menghasilkan banyak uang sekarang adalah nostalgia. Jadi kayak kita sekarang kan, dulu perasaan aku pernah nonton ini lah, cari lah gitu. Jadi aku sekarang kerjaanku ngumpulin, tahu dulu kuartet. Iya, kuartet. Nah itu ada komunitasnya ternyata. Main tua dulu tahu, yang Iya. gambar-gambaran mencas itu. Nah, itu ada komunitasnya. Game mode tahu. Iya, Nah, Game Boy. rumah lah, itu ada banyak tuh di rumah tuh. Kok ngumpulin? Ngoleksi. Jadi dulu nggak Memang bisa aneh beli. orangnya berarti. Game mode cowboy itu. Tahu aku. Tidit. Yang atas ke bawah. Tusiu. Itulah kompensasi dari masa kecil kurang Nah, bahagia. aku tanya, kau ngumpulin ini juga nggak? Hot Wheel? Hot Wheel aku nggak. Ada beberapa Hot Wheel, tapi Hot Wheel spesial lah. Kita stop dulu aja. Ya,